Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Makbullah, CGP Angkatan 10 Kota Batam. Pada saat ini bersama Kepala Sekolah Pak Dana Sundana SPD SDMM. Pada saat ini saya akan melaksanakan tugas pada modul 3.1, yaitu bagaimana membuat keputusan dalam dilema etika. Bagaimana kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Pak, izinkan kami saat ini mewawancarai Bapak tentang bagaimana menangani atau mengambil keputusan dari beberapa kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita. Jadi mungkin saja kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral. Bagaimana Pak? Tentunya dalam mengambil keputusan itu tetap harus kita musyawarahkan ya. Kita mengambil dari dua informasi, tidak dari sudut satu informasi. Dari dua informasi ini dari sudut pandang yang berbeda seperti apa, kedepannya seperti apa setelah diambil keputusan, setelah itu apa dampak dari keputusan yang sudah diambil. Baik. Terus bagaimana Pak jika dalam kasus itu terjadi dua kepentingan, di mana kepenting itu terdapat nilai benar sama-sama benar. Nah, jadi bagaimana Bapak melihat dari nilai-nilai kebajikan dari kasus itu? Ya, apabila memang di ujungnya memang benar juga ketika diambil keputusan itu juga memang agak sulit, tetap pada intinya nanti dampaknya yang kita lihat. Dampak dari situ tetap kita saling percaya dengan tadi menginginkan informasi dari informasi itu kita dapat, baru kita dapat keputusan. Dari keputusan itu tentunya nanti kan ada dampak yang dihasilkan. Nah, dampaknya tentunya kalau misalkan untuk guru ya kira-kira sisi positifnya apa ke depannya, itu satu. Kalau ke siswa tentu juga nanti dampak ke siswa, apakah ini siswa ini makin down dengan keputusan kita ataukah makin lebih positif lagi dengan siswa. Itu kita lihat dari dampak dan hasil dari apa yang akan dihasilkan itu. Jadi ukuran Bapak dalam melihat unsur kebaikan dari sebuah kasus itu adalah dari dampaknya, sejauh mana dampak positif yang ditimbulkan dari keputusan itu, gitu ya Pak. Terus langkah-langkah atau prosedurnya bagaimana Bapak bisa melakukan atau memutuskan suatu keputusan selanjutnya? Apabila ada satu masalah, tentunya kita tidak memandang satu titik ya. Di situ memang harus dua titik kita cari di mana informasi yang seperti apa. Nah, ketika dua titik itu sudah dapat, ketika ada tambahan dari yang lain, tetap kita kumpulkan, kita sharingkan. Lalu setelah itu kita godok dan itulah kita akan menentukan nanti keputusan. Nah, keputusan ini tentunya juga yang tadi saya bilang. Intinya dampak dari apa yang setelah diputuskan ini seperti apa? Nah, mungkin seperti itu pengambilan keputusan. Iya, jadi tetap ya Pak berpijak pada dampak dari keputusan yang kita ambil. Ya. Baik. Jadi anggapan Bapak dari ukuran efektif dan tidaknya dari keputusan dari kasus dilema etika ini bagaimana? Tidak efektif ya. Iya, efektif dan tidak efektif. Kalau efektifnya tentunya dari hasil yang akan nanti ditentukan ketika pengambilan juga informasi sudah dapat dan ini sama-sama legowo kedua-duanya, itu alhamdulillah berarti positif ya ke depannya efektif. Kalau yang tidak efektifnya apabila keputusan itu nantinya akan cenderung memberatkan salah satu pihak. Nah, di situ ketika memberatkan salah satu pihak, di situ tentunya harus mengkaji ulang. Kita mungkin kasih beberapa opsi, apakah nanti keputusan ini akan terjadi atau keputusan yang kedua. Seperti itu. Jadi ada opsi-opsi pilihan lah, yang tidak seperti ini. Namun yang penting bagaimana tidak mencederai kedua belah pihak dalam keputusan yang dia sama-sama mudah-mudahan puas gitu ya. Iya. Sehingga keduanya sama-sama menerima dengan senang hati dengan keputusan apa yang Bapak sudah putuskan yang baik. Terus Pak,
untuk menentukan keputusan itu, apakah Bapak menentukan jadwal tertentu dalam penyelesaian dari sebuah kasus yang akan kita selesaikan? Kalau kasus itu masih ringan, saya biasanya langsung panggil di hari itu juga saya selesaikan bagaimana supaya ini tidak berlarut dan dia pun tidak menjadi bulan-bulanan baik dari sisi lingkungan ataupun sisi aturan yang dibuat seperti itu. Tapi apabila di kala itu kondisinya memang tidak bisa di hari itu, ya kita jadwalkan di misalkan di terjadwal lah seperti itu. Karena dengan melihat kondisi daripada kedua ini tidak memungkinkan, nah saya juga menjaga kondisi itu. Karena kalau semakin kita tekan, takutnya salah satu menjadi agresif lebih tinggi lagi. Jadi di sini melihat skala prioritas ya Pak ya. Betul. Di mana kita bisa menimbulkan efek yang lebih sedikit ya. Jadi baru kita tentukan kapan waktu yang tepat untuk kita menyelesaikan sebuah kasus. Betul. Baik. Untuk berikutnya Pak, faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Yang utama ya alhamdulillah selama ini mungkin berpengalaman, pengalaman dulu melihat pengalaman di lapangan itu satu. Yang kedua ya sisi lainnya adalah kita memang mengikuti aturan yang ada. Kita tahu aturannya seperti apa, kita ingatkan aturan kepada yang bermasalah. Nah di situ bisa mereka juga berpikir secara positif bahwa oh iya mereka kan ke dirinya sendiri bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak melanggar itu. Mungkin sama dengan coachingnya, ketika Anda nanti misalkan ada masalah, nanti Anda sendiri akan menyelesaikan masalah itu, mencari solusinya. Iya. Jadi faktor yang mempermudah kita itu yang pertama mungkin kita melihat dari aturan-aturan yang berlaku. Mungkin juga dilihat dari saya yakin Bapak punya kemampuan atau keilmuan sehingga dengan dasarkan keilmuan itu dengan mudah kita menelaah ya Pak ya tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang tepat supaya itu bisa kita selesaikan. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika ini? Yang utamanya kondisi yang pertama kita harus tenang. Tenang itu yang utama. Lalu yang kedua bersabar apabila memang di salah satu pihak ini sama-sama keras di situ. Kita jangan semakin tinggi, tapi kita semakin sabar dan semakin mengikuti aja alir mereka. Kalau udah kita mengikuti mereka, insya Allah di situ sudah kita bisa menemukan jalan titik temunya di situ. Seperti itu. Dilihat dari cerminan yang Bapak sampaikan itu pentingnya kita memang sabar dan tenang ya Pak ya, dan tenang betul. Supaya semua itu dapat terselesaikan dengan tidak terburu-buru. Iya. Baik Pak, sudah banyak pengalaman dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu buat saya ke depannya juga tentunya dari bagaimana cara membuat keputusan-keputusan. Bapak, terima kasih Bapak. Baik Pak Makbul, iya sama-sama. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Mudah-mudahan ketemu kita pada kesempatan yang lain. Demikian kesempatan kami pada wawancara pada tugas ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang datang kami juga kembali belajar sama beliau. Dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.